Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mahsun sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan kepada teman-teman yang turut mendengarkan video dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang teori konsumsi dan teori investasi. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rima Puji Astuti sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Agus Nurmahya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian konsumsi. Secara umum, konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui total pengeluaran dari suatu perekonomian, maka akan dapat mengetahui beberapa masalah penting yang muncul dalam perekonomian, seperti pemerataan pendapatan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu perekonomian, dan masalah lainnya. Berdasarkan persamaan tersebut, ada 3 ciri-ciri penting konsumsi rumah tangga dalam absolute income hypothesis, yaitu yang pertama ada tingkat konsumsi rumah tangga pada suatu periode ditentukan oleh pendapatan disposable yang diterima. Yang kedua yaitu ada teori konsumsi Keynes yang berpendapat bahwa apabila pendapatan disposable meningkat, maka tingkat konsumsi akan meningkat pula, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Lalu yang ketiga ada, walaupun seseorang tidak mempunyai pendapatan, mereka masih tetap melakukan konsumsi. Teori Keynes yang dikenal sebagai ekonomi Keynesian dikembangkan oleh ekonom Inggris, yaitu John Maynard Keynes, terutama melalui karyanya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Teori ini muncul sebagai respons terhadap depresi besar yang melanda dunia pada tahun 1930-an, yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ekonomi klasik saat itu. Teori Keynes berbunyi, semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah, begitupun sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama yaitu ada pendapatan rumah tangga atau household income, di mana pendapatan rumah tangga ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengeluaran konsumsi. Semakin besar pendapatan akan diikuti dengan semakin tingginya pengeluaran konsumsi. Hal ini disebabkan dengan semakin tinggi pendapatan, maka akan terjadi perubahan selera dan keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa dengan kualitas yang semakin baik. Misalnya, pada pendapatan yang sangat terbatas, keluarga A mengkonsumsi beras dengan kualitas sedang. Pada saat pendapatan keluarga meningkat, maka otomatis keluarga tersebut akan mengkonsumsi beras dengan kualitas super yang dibeli dengan harga yang lebih mahal. Lalu yang kedua ada kekayaan rumah tangga atau household wealth. Kekayaan rumah tangga ini meliputi kekayaan real atau tangible seperti kepemilikan rumah, mobil, perhiasan dan tanah, serta kekayaan finansial seperti deposito berjangka, saham, surat-surat berharga. Nah, penghasilan tambahan yang diperoleh khususnya dari kekayaan finansial akan meningkatkan pendapatan keluarga itu sendiri. Tambahan pendapatan akan mendorong keinginan untuk meningkatkan konsumsi secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga ada jumlah barang-barang konsumsi tahan lama atau durable goods, di mana konsumsi barang-barang tahan lama oleh masyarakat atau consumers durables seperti peralatan elektronik, kendaraan bermotor akan mempengaruhi tingkat konsumsi turunannya.
Sebagai contoh pembelian mobil, maka konsumen akan membutuhkan barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan mobil tersebut, seperti BBM, servis mobil, dan biaya pajak serta pembelian spare part. Kemudian yang keempat ada tingkat bunga atau interest rate, di mana variabel makro tingkat bunga berperan dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Apabila tingkat bunga tinggi, maka mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah tabungan. Demikian pula masyarakat akan mengurangi pinjaman yang bersifat konsumtif, termasuk penggunaan kartu kredit. Hal ini disebabkan biaya tingkat bunga akan menambah pengeluaran masyarakat yang melakukan pinjaman maupun transaksi yang dibiayai dengan pinjaman. Lalu yang kelima, ada harapan masa mendatang atau expectation, di mana adanya harapan atau kepastian mendapatkan tambahan pendapatan bagi sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Ini akan mendorong keinginan untuk menambah tingkat konsumsi. Semisalnya apabila pemerintah berencana menaikkan gaji PNS di masa mendatang, maka masyarakat yang berprofesi sebagai PNS ini akan berencana untuk meningkatkan konsumsinya. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pada umumnya, masyarakat yang berpenghasilan tinggi memiliki MPC yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dengan memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini akan mendorong pengeluaran konsumsi bagi masyarakat tersebut. Materi selanjutnya yaitu investasi dalam konteks makroekonomi. Dalam konteks makroekonomi, investasi merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu periode tertentu. Lalu, investasi juga dapat mempengaruhi jumlah modal yang tersedia pada periode tertentu. Dalam Mankiw tahun 2006, investasi terdiri dari penambahan barang modal untuk digunakan pada masa depan. Subkelompok dalam investasi diantaranya yang pertama yaitu investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yaitu pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Yang kedua yaitu investasi tetap residensial atau residential investment, yang merupakan pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Dan yang ketiga yaitu investasi persediaan atau inventory investment, di mana merupakan peningkatan jumlah persediaan barang perusahaan. Jika persediaan menurun, maka investasi persediaan pun akan menjadi negatif. Baik, lanjut pada materi berikutnya yaitu nilai waktu uang. Perlu diketahui, nilai waktu uang merupakan konsep keuangan dasar yang menyatakan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama yang akan diterima di masa mendatang. Dalam nilai mata uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada nilai sekarang atau present value, dan yang kedua ada nilai masa mendatang atau future value. Nah, yang pertama ada present value. Present value yaitu merupakan nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Adapun nilai dari present value ini bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kamu investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan. Rumus dari present value sendiri yaitu sama dengan future value atau nilai di masa mendatang dibagi dengan 1 tambah I atau interest rate, lalu dibagi dengan N yang merupakan periode waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang dengan jumlah 20 juta setelah 2 tahun mendatang. Nah, di bank ini kamu mendapat suku bunga sebesar 10%. Maka uang yang harus kamu simpan di bank sekarang menggunakan rumus present value yaitu 20 juta dibagi dengan 1 lalu ditambah dengan 10% atau secara desimal 0,10 dibagi dengan 2. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 16.528.925 rupiah. Jadi ketika kita ingin memiliki
uang sejumlah 20 juta setelah 2 tahun menabung, maka uang yang harus kita tabung adalah sebesar 16.528.925 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada future value. Arti dari future value sendiri adalah nilai uang yang akan kamu dapatkan di masa depan dengan jumlah uang yang kita miliki sekarang. Nah, apabila uang yang kita miliki sekarang diinvestasikan, terlebih dengan suku bunga yang tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Future value memiliki rumus yaitu present value dikali dengan 1 ditambah interest rate lalu dibagi dengan periode waktunya. Sebagai contoh, semisalnya saya ingin menyimpan uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga sebesar 5% setahun. Maka untuk tahu berapa sih total tabungan saya dalam waktu 3 tahun ke depan, yaitu menggunakan rumus future value, yaitu dengan 20 juta dikali dengan 1 lalu ditambah dengan interest rate-nya 5% atau secara desimal yaitu 0,05 lalu dibagi dengan periode waktunya 3 tahun. Maka kita akan mendapatkan hasil 23.152.500 rupiah. Jadi jika kita ingin memiliki tabungan sebesar 23.152.500 rupiah dalam 3 tahun ke depan, kita harus menyimpan uang di bank sebesar 20 juta. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Mutia, untuk menjelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada payback periode, yang dimana waktu yang dibutuhkan oleh agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua ada benefit atau cost ratio, yang dimana mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil output yang diperoleh, atau investasi persediaan. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Ini merupakan perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Pengertiannya itu nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Dalam pengertian lebih singkatnya lagi, kriteria investasi adalah parameter untuk mengukur imbal hasil dan biaya yang harus dikeluarkan. Atau kata lain, kriteria investasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai risiko dan return yang akan didapatkan saat berinvestasi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Jadi di sini ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kondisi internal perusahaan, yang dimana faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi. Yang kedua ada kondisi eksternal perusahaan, yang dimana kita perlu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama. Ini merupakan perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Yang B ada biaya investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi agregat. Di sini ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada suku bunga, yang dimana suku bunga sendiri adalah presentasi dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada pendapatan nasional per kapita. Hal ini dikarenakan pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita adalah cermin
dari daya beli masyarakat atau pasar. Yang ketiga ada kondisi sarana dan prasarana, yang dimana kondisi sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah, dan lain-lain. Yang keempat ada birokrasi perizinan, yang biasanya negara memiliki birokrasi perizinan yang berbelit, akan sulit bagi investor untuk datang. Yang kelima ada kualitas sumber daya manusia. Jadi semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara dalam mengoperasikan teknologi, maka investasi akan semakin berkembang pesat. Yang keenam ada stabilitas politik dan keamanan, yang dimana negara yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang bagus, maka akan membuat banyak investor berdatangan. Dan yang terakhir ada stabilitas politik dan keamanan, yang dimana negara yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang bagus, maka akan membuat banyak investor berdatangan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ada beberapa cara bagaimana investasi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada peningkatan kapasitas produk. Dengan adanya investasi, modal yang dimiliki oleh perusahaan atau sektor ekonomi meningkat, sehingga perusahaan bisa meningkatkan output produksinya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan teknologi dan inovasi. Investasi juga seringkali membawa teknologi baru ke dalam suatu negara, khususnya dalam bentuk FDI. Yang ketiga penciptaan lapangan kerja. Investasi khususnya di sektor-sektor yang padat karya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat ada peningkatan infrastruktur. Investasi dalam pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain, mendukung efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir ada peningkatan pendapatan nasional, yang dimana investasi dalam berbagai sektor meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya pendapatan nasional. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutia yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Kita tiba di penghujung sesi presentasi. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata selama berjalannya presentasi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan. Baik, kami mempersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar dan akan segera kami jawab. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.